Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karinda Savelia Adisti, NPM 2301011042, kelas B Pendidikan Agama Islam. Pada video saya kali ini, saya akan membahas tentang tertib ayat dan surat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Quran sebagai tugas UAS. Yang pertama, pengertian ayat. Pengertian ayat secara etimologis yaitu menunjukkan bahwa ayat adalah tanda atau mukjizat. Dalam konteks Al-Quran, ayat merupakan bagian terkecil dari surah yang memiliki makna tersendiri. Ayat bisa menjadi bukti kebenaran atau sebagai tanda dari Allah kepada umat manusia. Terminologisnya, ayat adalah kelompok kata dengan permulaan dan akhir yang terdapat dalam Al-Quran. Selanjutnya, pengertian surah. Kata surah memiliki beberapa makna dan konotasi dalam konteks Al-Quran. Selain sebagai petunjuk jamak dari sur, yang berarti pagar, pembatas atau pasal, surah juga dapat diartikan sebagai tingkatan atau martabat, tanda atau alamat, gedung tinggi, serta indah, atau sesuatu yang sempurna serta susunan sesuatu atas lainnya yang bertingkat-tingkat. Dalam terminologi para ahli ilmu Al-Quran, pengertian surat juga disajikan dengan beberapa interpretasi, seperti yang dijelaskan oleh Al-Ja'bari dan Manna Al-Qatan. Surat-surat dalam Al-Quran memiliki nama-nama mereka tersendiri, yang umumnya diambil dari permulaan surat. Kecuali beberapa yang diambil dari pertengahan surat, semua nama surat dalam Al-Quran dianggap resmi berdasarkan tuntutan wahyu ilahi. Oke, selanjutnya tartib ayat. Apa sih tartib ayat? Tartib ayat dalam Al-Quran adalah urutan ayat yang ditetapkan secara ketat dan diatur oleh Rasulullah SAW. Ini berdasarkan kesepakatan ulama bahwa urutan ayat dalam surah-surah Al-Quran adalah tauqifi, yaitu perintah langsung dari Rasulullah SAW. Ini juga diperkuat oleh kesaksian para sahabat yang menyaksikan penurunan ayat dan penempatan mereka oleh Jibril, serta perintah Rasulullah SAW kepada para sekretarisnya untuk mencatat sesuai peletakannya. Jadi, tertib ayat-ayat Quran seperti yang ada dalam mushaf adalah taufiqi dan tidak diragukan lagi. Kemudian, tertib surah. Pendapat pertama tentang tertib surat dalam Al-Quran menyatakan bahwa itu merupakan hasil ijtihad para sahabat. Hal ini didasarkan pada keberagaman tertib surat dalam mushaf-mushaf mereka sebelum masa kodifikasi. Contohnya adalah Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab menyusun tertib mushafnya diawali dengan surat Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, Al-Imran, kemudian Al-An'am. Selanjutnya Ibnu Mas'ud menyusun mushafnya diawali dengan surat Al-Baqarah, An-Nisa, dan Al-Imran. Kemudian Ali menyusun tertib mushafnya berdasarkan turunnya wahyu yang dimulai dengan surat Al-Alaq, Al-Mudassir, Qaf, dan Al-Muzammil, yang menunjukkan variasi dalam susunan surat. Dari perbedaan ini dapat disimpulkan bahwa jika tertib surat tersebut ditetapkan secara tegas atau taufiqi, maka seharusnya tidak akan ada perbedaan di antara mereka. Nah, kemudian pendapat kedua yang menyatakan bahwa tertib surat dalam Al-Quran adalah taufiqi dari Nabi dibandingkan dengan pendapat lainnya, memiliki hujjah yang lebih kuat. Argumentasi dari kelompok kedua mengenai kesepakatan sahabat, konsistensi tertib surat, dan riwayat-riwayat yang menunjukkan taufiqinya memberikan landasan yang solid. Ini menunjukkan bahwa pendapat kedua lebih dapat diandalkan dalam menentukan asal-usul tertib surat dalam Al-Quran. Kemudian apa sih hukum menghormati tertib surat-surat dalam Al-Quran? Nah, teman-teman, sebagai umat Islam, penting untuk kita menghormati tertib surat yang ada dalam Al-Quran yang terdapat dalam Mushaf Utsman.
Terlepas dari perbedaan pendapat tentang apakah tertib suratnya didasarkan pada taufiqi dan ijtihad, hal ini karena tertib surat dalam Mushaf Utsmani telah mencapai ijma sahabat dan umat Islam seluruh dunia. Dan ijma tersebut merupakan dalil hukum agama yang tidak boleh ditentang karena menimbulkan fitnah dan bahaya bagi Islam dan umat Islam. Sedangkan mengenai tertib surat dalam bacaan, hal itu tidak wajib hukumnya, tetapi disunahkan. Kemudian tertib surat menurut urutan turunnya. Al-Quran turun melalui 2 tahap. Yang pertama, dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, dan kemudian kepada Rasulullah secara bertahap melalui malaikat Jibril. Penempatan ayat dalam mushaf sesuai dengan tata letak yang ditunjukkan oleh Jibril kepada Rasulullah SAW. Meskipun urutan dalam mushaf itu tidak selalu sama dengan urutan yang telah diturunkan, hal itu sesuai dengan perintah Allah melalui malaikat Jibril. Jadi teman-teman, yang terpenting adalah mempelajari Al-Quran dengan tafsir dan asbabun nuzulnya, bukan urutan turunnya mushafnya. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan tentang tertib ayat dan surat. Cukup dari saya, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.